Tahun 2023 dibuka pendaftaran penerimaan calon taruna-taruni sekolah kedinasan, di mana di sini saya contohkan untuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan berikut informasi terkait pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN tahun 2023. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, untuk informasi penerimaan calon taruna-taruni untuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara bisa teman-teman buka pada ptbstin.ac.id. Pada laman ini teman-teman nantinya akan mengetahui informasi terkait penerimaan calon mahasiswa atau calon taruna STIN tahun 2023. Berhubungan dengan apa yang saya sampaikan di awal mengenai jadwal seleksi kompetensi dasar STIN tahun 2023, yang perlu teman-teman ketahui pertama ialah informasi penerimaan. Ya, informasi penerimaan ini sudah diterbitkan sejak bulan yang lalu, bahwasanya untuk STIN tahun 2023 ini dibuka. Ya, dibuka penerimaannya. Teman-teman, sebelum menjawab apa yang saya sampaikan di awal, kapan teman-teman itu melakukan SKD, di sini saya akan tunjukkan bahwasannya teman-teman tentunya untuk melewati tahap SKD itu teman-teman sudah mendaftar, sudah mengupload berkas, dan sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi atau lulus berkas, sehingga teman-teman saat ini menunggu jadwal SKD-nya atau pengen tahu jadwal SKD-nya, ya. Nanti akan saya tunjukkan. Yang pertama ini saya tunjukkan dulu, teman-teman harus tahu yang namanya lokasi pelaksanaan SKD sendiri, ya. Teman-teman kemarin kalau tidak keliru, teman-teman sudah membaca ya di informasi penerimaan itu ada lokasi seleksi, di mana di Indonesia ini akan ditentukan 14 titik lokasi, di mana yang pertama di Kota Medan itu di Provinsi Sumatera Utara, Pekanbaru di Provinsi Riau, Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Jakarta di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Bandung ada Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur, Denpasar Provinsi Bali, Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Balikpapan di Kalimantan Timur, Manado di Provinsi Sulawesi Utara, Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Sorong di Papua Barat, dan Kota Jayapura di Provinsi Papua. Ini untuk seleksi tingkat daerah. Nah, nanti ketika teman-teman sudah lulus di seleksi tingkat daerah, nanti akan ada seleksi tingkat pusat dan pantuhir yang dilakukan di markas besar atau Mabes BIN Jakarta. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk jadwal seleksinya ini saya tunjukkan ya teman-teman. Untuk jadwal seleksinya kemarin teman-teman sudah melakukan pendaftaran online dari 1 sampai 30 April. Terus teman-teman menunggu hasil seleksi administrasi yang diumumkan dari tanggal 2 April sampai 2 Mei. Dan pada konten ini saya jelaskan mengenai seleksi kompetensi dasarnya. Ya, dari sini teman-teman harapannya paham maksudnya apa. Ya, jadi harus tahu runtutannya. Artinya jika teman-teman mau melanjut ke SKD ini harus mengikuti seleksi sebelumnya. Ya, sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, untuk SKD sendiri teman-teman, di sini saya tunjukkan contohnya. Sebenarnya untuk jadwal seleksi SKD ini di tahun 2023 apakah sudah ada? Nah, jawabannya ialah belum keluar ya teman-teman ya. Belum ada, sekalipun di informasi pendaftaran tadi kalau dilihat jadwalnya itu tertanggal bulan Mei sampai dengan Juni. Ya, di sini.
Seleksi kompetensi dasarnya Mei sampai dengan Juni. Karena ini belum tahu, belum pasti kapannya. Silakan teman-teman nantinya ketika sudah ada pengumuman pelaksanaan SKD di lamannya PB, di laman ptb.stien.ac.id nanti di sini tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau melihat hasil daripada pelaksanaan SKD di tahun 2022, nanti akan ada di lamannya itu untuk pelaksanaan SKD sendiri. Nah, lalu untuk informasi SKD berdasarkan tahun sebelumnya seperti apa, Pak? Nah, di sini saya tunjukkan. Di tahun 2021 ini contohnya. Bisa teman-teman lihat. Di tahun 2021 ini bisa teman-teman lihat untuk pelaksanaan SKD ya. Oke, di sini ada contohnya registrasi ulang. Pelaksanaan registrasi ulang akan dilaksanakan pada 1 hari sebelum pelaksanaan tes SKD. Artinya ada kegiatan yang namanya registrasi ulang. Ya, ini disesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Ring-ringnya di tahun 2021 itu pukul 8 sampai 16. Tempatnya di kantor BKD setiap lokasi seleksi. Ini bisa dilihat nanti apabila jadwalnya sudah diumumkan. Ketentuannya apa? Ini berdasarkan pengalaman di tahun 2021 ya teman-teman ya. Jangan gagal fokus. Ini hanya sebagai gambaran saja supaya teman-teman di tahun 2023 ini sebelum pengumuman itu diterbitkan teman-teman ada gambaran. Peserta yang registrasi ulang pada saat hari tes tidak akan dilayani. Artinya karena memang ada ketentuan registrasi itu sebelum pelaksanaan. Ya. Nah, registrasi sendiri dibagi menjadi 3 gelombang, sesi 1, 2, dan 3. Dan peserta silakan membawa semua berkas yang harus dibawa. Ini sesuai dengan pengumuman. Peserta wajib membawa kartu registrasi, kartu tanda peserta ujian, dan peserta menggunakan masker. Ini sesuai dengan masing-masing kondisi ya teman-teman, karena ini di tahun 2021 ini masih ada COVID. Kita tunggu di tahun 2023 seperti apa. Gambarannya seperti ini. Peserta berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan menggunakan baju kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang atau rok berwarna hitam, tidak berbahan jeans, dan sepatu pantofel warna hitam, bukan sepatu kets atau sneakers. Ya. Terus untuk tes SKD sendiri ini dilakukan pada tanggal 31 Mei sampai 4 Juni. Ya, waktu kedatangan disesuaikan dengan sesi masing-masing. Kantor BKN di lokasi masing-masing juga tempatnya. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja, saya ingatkan kembali. Nah, sebelum berangkat peserta seleksi harus dalam kondisi bersih. Peserta hadir 90 menit sebelum SKD. Peserta wajib melakukan absensi elektronik. Peserta membawa kartu registrasi, membawa kartu tanda peserta ujian, membawa kartu tanda penduduk atau surat keterangan di Dukcapil asli, ya, membawa alat tulis pribadi khususnya pensil kayu bukan pensil mekanik, ya. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu karena memang dulu masih ada COVID, kita tunggu yang sekarang di 2023. Terus peserta seleksi yang mengikuti seleksi dengan CAT wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan. Ya, pengantar peserta seleksi dilarang masuk. Artinya kalau teman-teman datangnya bersama keluarga tidak boleh masuk di area seleksi. Ya, peserta wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan seperti yang saya sampaikan tadi, kemeja putih, celana atau rok berbahan dasar kain, sepatu pantofel warna hitam bukan sneakers atau kets. Dan peserta yang terlambat itu nanti dianggap gugur. Peserta yang telah selesai melaksanakan SKD dapat meninggalkan tempat SKD secara tertib. Dan apabila melanggar sanksi, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan. Ya, begitu. Ini gambarannya. Nah, lalu perlengkapannya apa? Perlengkapannya ini teman-teman. Ya, ini di tahun 2021. Kita tunggu di tahun 2022 seperti apa. Yang pertama, kelengkapan pribadi memakai baju kemeja putih lengan panjang, celana panjang, rok warna hitam, bahan non-jeans, obat-obatan sesuai dengan kebutuhan, ATK, perlengkapan ibadah, masker, hand sanitizer, ini karena dulu masih COVID, kita tunggu di tahun 2023, kartu tanda penduduk atau surat keterangan di Dukcapil asli, kartu registrasi BKN yang sudah
diunduh dari portal, kartu tanda peserta, uang registrasi SKD sebesar 50 sesuai peraturan pemerintah. Ini pun kita tunggu juga ya, berdasarkan pengumuman di tahun 2023. Ini hanya sebagai wawasan saja ke teman-teman. Oh, di tahun sebelumnya itu seperti ini gitu. Supaya teman-teman ada gambaran. Paling tidak mungkin ya yang tidak berubah itu untuk outfitnya sama berkas yang dibawa. Jadi teman-teman kalau sekarang belum punya kemeja putih lengan panjang, boleh meminjam ke saudara untuk persiapan SKD. Takutnya teman-teman tidak tahu bocorannya di tahun-tahun sebelumnya, nanti teman-teman kalang kabut gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman buka di sini ya, misalnya di sini STIN. Nah, di sini nanti akan ada keluar pengumuman seperti ini. Ya, kebetulan karena memang sekarang belum ada. Sekarang masih tahap pengumuman pembayaran PNBP ya, menggunakan kode billing sampai 20 Mei dan sekarang sudah tanggal 28 Mei. Kita tunggu saja kapan pelaksanaan SKD itu dilakukan. Kalau berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, kan teman-teman bisa lihat ya, di pengumuman SKD ini tertanggalnya bulan kapan ya, bisa teman-teman lihat. Jatuhnya di 19 Mei. Kita tunggu. Ini sudah lewat 19 Mei, di tahun 2023 kapan akan dikeluarkan pengumuman tersebut. Kalau kita lihat di tahun 2022 sendiri itu di tanggal 7 Juni. Ya, kita tunggu saja teman-teman. Mudah-mudahan ketika nanti jadwalnya keluar, teman-teman sudah siap, karena sekarang ini silahkan teman-teman belajar untuk mempersiapkan SKD sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Intinya ialah jadwal SKD belum keluar. Video ini hanya saya tunjukkan sebagai wawasan awal teman-teman untuk mempersiapkan SKD berdasarkan pelaksanaan SKD di periode sebelumnya atau di tahun sebelumnya, supaya teman-teman ada gambaran gitu. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.